Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Ya, ini waktunya tinggalkan tapimu. Ini judul dari khotbahku. Kau ingin saya berdiri atau bagaimana? Waktunya meninggalkan alasan TAPI-mu. Ya, aku mau melakukannya, tapi tak seharusnya aku lakukan itu, tapi saya mau saja terlibat, tapi anakku begitu banyak. Saudara tahu saya memulai pelayanan Joyce Meyer saat mengurusi 3 anak remaja dan menggendong bayi kecil di pinggangku. Jadi jangan bilang saudara tak bisa lakukan apapun buat Allah jika punya anak. Amin. Saya tidak masuk televisi hingga 52 tahun. Jadi jangan katakan saudara terlalu tua. Terlalu tua bagiku untuk mulai melakukan apapun kini. Saya menunggu terlalu lama. Saya tak peduli jika usiamu 102, saudara masih bisa. Lakukan sesuatu bagi Allah seberapapun sisa hidupmu. Amin. Dan juga ini tentang meninggalkan alasan TAPI dan mulai sibukkan diri. Lakukan sesuatu bagi Allah. Alkitab berkata di Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa ada banyak orang di luar sana? Nah, ada banyak orang dalam masalah, ada banyak orang mencari. Dan mereka mencoba begitu banyak hal dan dalam hari-hari yang berlalu mereka menemukan tak ada yang berhasil. Dan saya berdoa agar orang-orang cukup putus asa hingga mereka akan mencari Allah. Saya percaya tuaian memang banyak, tapi kata-kata berikutnya, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan, saya suka ini, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Terkadang kita harus dipaksa, bukan? Kita sibuk dengan pola hidup kita atau seperti dibahas malam lalu kita masuk ke tenda kita dan kita perlu didorong untuk terlibat dalam sesuatu. Saudara tahu, kita semua punya kecenderungan mengatakan, ya saya tak mau terlibat. Saya sebaiknya tidak terlibat. Waktu saya terlibat, orang-orang akan memanfaatkan dirimu. Ya, kita akan kemana jika Yesus mengatakan, kau tahu aku tak mau terlibat. Lebih baik aku tidak terlibat. Akhir-akhir ini saya dikejutkan oleh ayat-ayat yang kita sudah sering baca. Tapi saudara tahu terkadang saudara bisa baca dan baca lagi dan lagi dan lagi dan saudara baru menerima dampaknya secara tiba-tiba. Dan dalam tulisan Matius tentang Yesus di Taman Getsemani, sungguhlah nyata bahwa ada 3 waktu berbeda, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ia berkata pada bapaknya, ya Bapa, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jadi apa yang sesungguhnya ia katakan, aku tidak mau melakukan ini. Saya tidak tahu apakah kita pernah memikirkan hal ini, tapi Yesus sesungguhnya tidak mau disalibkan. Ia tidak mau jalani semua penderitaan itu. Ini bukan hal yang ia responi, oh asik saya akan disalibkan dan menjadi berdosa bagi semua orang dan menanggung hukuman bagi mereka semua. Ia tak mau melakukannya, tapi katanya, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi saya ingin menyatakannya seperti ini. Ia mau melakukan yang Allah kehendaki baginya. Lebih dari ia ingin melakukan apa yang ia kehendaki. Ayo berilah respons yang lebih meriah lagi dari ini. Dan ini kupikir ini sungguh hal utama yang akan kubicarakan di akhir pekan ini. Bahkan sejauh mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi, atau mereka yang bersikap buruk padamu, maksudku tak ada yang ingin lakukan itu. Siapa yang ingin lakukan itu? Tentu tidak. Kita ingin menyingkirkan mereka dari hidup, tidak bicara pada mereka, tidak memberi mereka kesempatan menyakiti kita lagi. Tapi sebagaimana Dave tetap bersamaku dan menolongku.
Bagi banyak orang, saudara, satu-satunya Yesus yang mereka lihat. Dan kita tidak hanya perlu bicarakan agama kita harus menghidupinya di hadapan orang-orang, dan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Takkan selalu keadaannya nyaman. Christine, saat ia berkhotbah, mengatakan, dokter yang memintanya memperbaiki lututnya berkata, siapapun bisa sembuh dari cedera demikian, tapi banyak yang tidak. Nah, dengar, karena mereka tidak mau jalani sakitnya, pemulihan. Wah, ini adalah pernyataan. Mari terapkan secara rohani. Saudara tahu, kebanyakan kita mungkin terluka di suatu saat yang lampau di suatu waktu. Baik oleh orang tua, saudara, teman, gurumu, atau beberapa menikahi orang yang salah. Kita sudah terluka, iblis memastikan ia dapat kesempatan atas kita semua. Dan ada banyak orang terus sakit seumur hidupnya. Mereka tidak pernah sembuh karena tidak mau menjalani sakitnya proses pemulihan. Kuberitahu tidaklah mudah untuk pulih dari apa yang pernah kulalui. Sulit bagiku untuk belajar tunduk pada seorang pria. Saat pernah dilecehkan laki-laki. Maksudku, sejujurnya saya tidak menghormati pria secara umum hanya karena ada lebih dari satu orang yang telah melecehkanku, ada 3 atau 4. Dan ini adalah hal yang sulit bagiku. Saya ingat Dave bertanya padaku suatu waktu, mengapa kau bertindak seolah aku musuhmu? Ini adalah pernyataan yang menarik dan kurasa di satu sisi saya merasa seolah ia musuh meskipun saya tak begitu sadar bagaimana perasaanku. Saya hanya tidak punya opini yang baik tentang pria dan saudara tahu Allah sudah banyak mengubahkanku, hampir tak bisa dipercaya yang ia sudah lakukan, tapi saya ingin beritahu. Ini menyakitkan dan ini sulit dan saya ingin menyerah dan mundur sampai jutaan kali, tapi ku beritahukan yang lebih sulit. Bertahan dalam belenggu itu lebih sulit daripada proses menuju kebebasanmu. Saya selalu katakan rasa sakit pemulihan paling tidak membawamu maju. Amin. Tapi rasa sakit dalam belenggu tak membuatmu bergerak. Saudara diam dalam posisi yang sama setiap saat, hari demi hari, demi hari, demi hari, demi hari. Dan apapun yang terjadi padamu bisa saudara pakai dalam hidup orang lain dan menolong mereka untuk pulih dari hal-hal yang mereka alami. Seseorang membahas denganku saat makan siang, sungguh luar biasa kami memiliki pengalaman yang sungguh mirip, bukan hanya dengan ayah tapi ibu dan saudara kami, dan semua rasa bertanggung jawab yang salah, dan katanya, kau sungguh banyak menolongku dengan hal-hal yang kau katakan pagi ini karena saya sungguh mengalami masa-masa sulit dengan kebencian terhadap ibuku dan perlunya merawat orang tuaku sementara saya tidak mau, dan katanya saat kau katakan bahwa kau pergi ke rumah jompo setiap minggu selama bertahun-tahun tapi tak pernah sekalipun kau ingin pergi. Katanya ini sungguh memerdekakanku. Dan saya tak tahu di mana kita mendapat ide bahwa kita mau lakukan yang benar dalam berbuat. Tapi entah mengapa kita mendapatkan ide bahwa jika rasanya tidak baik, maka pasti bukan Allah. Dan ini tidak benar. Saya ingat bertanya pada Allah bertahun-tahun lalu mengapa rasanya sakit untuk pulih. Dan Allah menunjukkanku bahwa saya sudah lalui banyak pintu-pintu penderitaan yang berbeda untuk akhirnya masuk ke belenggu yang mengikatku. Di saat-saat ayahku melecehkanku dan saya berhasil melaluinya, namun saya terluka. Ibuku meninggalkanku dan saya berhasil melaluinya dan saya terluka.
Seorang atasan berlaku tidak senonoh padaku dan mengecewakanku, maka ada pintu derita lagi. Adikku memilih bunuh diri dan ini adalah penderitaan berbeda. Lalu kunikahi pria yang salah karena putus asa dan dia selingkuh dariku dan ini derita yang berbeda. Jadi saya di sini bersembunyi di balik semua yang terjadi. Saya punya kepribadian palsu ini dan semua penderitaan di dalam. Dan saya tidak mengerti bahwa saya harus menghadapi setiap hal ini dan keluar dari pintu itu untuk menyambut kemerdekaan. Lihat saudara tidak, satu-satunya cara pulih adalah menghadapi hal-hal yang membuatmu muak. Saudara tak bisa lari darinya, tak bisa berbohong tentangnya, tak bisa mengharapkannya tak ada, tak bisa membuang begitu saja. Saudara harus hadapi dan berkata, kau sudah membelengguku, tapi kau tak akan mengikatku selamanya. Allahku lebih besar dari dirimu. Amin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan ini bukan ayat yang keren, ini sungguh benar. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan saudara tahu kita menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan kataku Christine, entah kapan Yesus akan datang kembali, ini teologiku akan akhir zaman, saya tahu ya akan kembali, tapi tidak tahu kapan tepatnya. Dan tidak tahu apakah post-trip, pre-trip, atau mid-trip, atau apapun istilahnya, tapi saya tahu kemanapun kesengsaraan ini membawa, saya akan bisa melaluinya. Mungkin saja saya melewatkan semua kesengsaraan sebagaimana sebagian kita, tapi bahkan jika saya harus menjalaninya, saya sungguh yakin bahwa kita lebih dari pemenang. Dan yang dimaksud, yang sesungguhnya dimaksud adalah kita punya kemenangan bahkan sebelum peperangan terjadi. Jadi saudara sudah memiliki kemenangan terhadap peperangan yang dihadapi. Yang perlu saudara lakukan adalah menjalani. Saudara dengar, saudara sudah alami kemenangan. Sudah tercatat di dalam sejarah. Yang perlu saudara lakukan adalah memegang tangan Yesus dan menjalaninya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Saudara tak terkalahkan. Ini sudah tercatat dalam kitab. Saudara sudah menang. Ada di mana-mana kecuali seruannya dan saudara bisa berseru lebih dulu jika mau. Amin. Saya memandang saudara sekalian dan melihat banyak kemungkinan. Saya lihat banyak wanita cantik yang Allah ingin pakai dimanapun saudara ada. Dalam bagian-bagian dunia ini. Dan ini membuatku sedih jika terkadang saudara hanya duduk dan memandangi sedikit dari kami yang di mimbar. Dan berpikir hanya sampai di sana. Wah, saudara bisa menjangkau orang yang tak bisa kami jangkau. Karena sejujurnya kebanyakan orang yang butuh ditolong tak akan datang ke tempat ini untuk mendapatkannya dan mereka tak akan nyalakan program TV Kristen. Mungkin mereka tinggal di sebelah rumahmu, atau saudara bertemu mereka di pantai, atau saat membawa anjingmu jalan, atau mereka kerja denganmu. Dan tahukah saudara sebagai gereja kita nyatakan ingin kebangunan rohani, tapi apakah kita sudah siap dengan kebangunan? Karena mereka yang datang tak akan tampak sepertimu, tak akan wangi sepertimu, tak akan bertindak sepertimu, tak akan berpakaian seperti dirimu, tak berbicara seperti dirimu. Dan saudara mungkin tak menyukai mereka. Ayo. Saya ingat sebuah kisah tentang Kristen dan saya belanja suatu hari. Kuceritakan kisah ini berkali-kali, mungkin saudara sudah dengar tapi ini menunjukkan cara-cara religius kita. Kami datangi toko ini dan wanita penjaganya tahu kami pendatang, apa yang kami lakukan di kotanya, kami di sini mengadakan konferensi Kristen dan segera ia berkata, oh saya juga Kristen.
Ya, saya tahu ini masalah. Karena, tahukah saudara, saya juga Kristen, artinya ini biasanya berarti saya percaya semua agama dan semua orang bisa lakukan apapun yang mereka mau dan kita semua saleh dan kita semua akan ke surga. Setelah dia berbicara sedikit, ia mulai menyumpah menggunakan kata 4 huruf dan kata kasar, lalu tiba-tiba saja katanya, "Oh, seharusnya saya tidak menyumpah di depanmu," tapi katanya, "Tapi tahukah kau, rasanya Allah juga menyumpah." Ya, keagamawian saya mulai bangkit. Saya akan menjaga reputasi Allah. Saya bersandar ke counter dan berkata, Allah tidak menyumpah. Dan Christine muncul dekat dengan diriku dan katanya, tapi ia sungguh mengasihi mereka yang menyumpah. Dan ini sungguh sempurna karena di hatinya dia seorang penginjil. Dan di hatiku saya seorang guru Alkitab. Ia ingin saudara menangkap, ia ingin menangkapmu, saya ingin saudara tumbuh. Lihat, kami belum menangkap ikan dan saya sudah berusaha membersihkannya. Dan saudara bisa manfaatkan hikmat saat mencoba memancing bagi Yesus. Karena terkadang saudara siap mengatakan sesuatu ke seseorang dan mereka belum siap mendengarnya. Ini mengapa saudara harus dipimpin roh. Saya ingat ada wanita mendatangiku untuk konseling dan dia baru diselamatkan. Ia tinggal dengan pacarnya dan ia menceritakan padaku tentang seolah ini hal yang normal, saudara tahu? Dan saya tidak sabar menunggunya agar bisa kuberitahu dia, ia harus memutuskan hubungan itu. Dan Allah menyuruhku untuk tutup mulut. Jangan kau katakan untuk memutuskan hubungan itu, tapi Tuhan ini salah. Katanya ia belum siap untuk hal ini. Ia belum siap mendengarnya. Ia butuh untuk lebih berakar dalam Yesus lebih dulu. Ia perlu belajar mengasihinya sedikit lebih dalam sebelum ia bisa memberi ultimatum kepada sang pria dan berkata, buatlah komitmen atau keluar. Salah satu dari keduanya. Amin. Tapi saya siap untuk membersihkannya sekarang. Dan saya tidak tahu apakah saudara tahu betapa pentingnya saudara dalam kerajaan Allah. Kita semua tahu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Yang kita doakan sungguh tidak ada bedanya dengan doa Yesus di taman. Saya lebih peduli akan kerajaanmu daripada perasaanku tentang yang kubutuhkan. Jadi saya ingin bicara sedikit pada saudara hari ini tentang tidak menjadi egois, dan saya bicara pada diriku juga, untuk tidak egois dan mementingkan diri dan memikirkan bahwa hubungan dengan Allah ini hanya tentang meminta dan mendapat yang kita inginkan. Wah, sungguh sepi. Nah, tidak apa-apa, saudara. Bisa memikirkan ulang. Ya. Paulus berdoa bagi orang percaya agar mereka mau menjadi tubuh yang dipenuhi oleh Allah. Tubuh yang dipenuhi oleh Allah. Ini artinya jika saya sepenuhnya ingin dipenuhi Allah, banyak bagian diriku harus keluar. Karena kita ini penuh kesombongan diri sejujurnya, bukan demikian? Berapa banyak saudara memaksakan keinginan? Saudara tahu kita akan keluar makan setelah acara dan saya sudah pilih tempat karena saya ingin makan di sana. Kurasa saya harus dengarkan khotbahku. Saya tidak tanya orang lain di mana mereka mau makan karena saya takut mereka pilih tempat yang tidak kusukai.
Dan saudara tahu, terkadang saya muak dengan diriku sendiri. Pernahkah saudara muak dengan diri sendiri semua tentang saudara tahu saya? Alkitab berkata jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saya menghasilkan banyak buah baik sekarang, tapi ada banyak keegoisanku yang tersisa. Allah butuh waktu 45 tahun, tapi ia sedang menghabiskan seluruh diriku. Dan bukan berarti Allah kejam dan ia menghabiskan diriku, tapi yang kumaksud, saya beritahu Allah, aku ingin dirimu sepenuhnya dan bukan diriku. Saya ucapkan doa itu, saya mau jadi tubuh, seluruh tubuh dipenuhi dengan dirimu. Oh, ini sungguh doa yang berbahaya untuk diucapkan. Terkadang kita senang terdengar rohani, bukan? Aku berserah. Kedengarannya baik sepanjang penyembahan. Aku berserah. Lalu Allah bisa memintamu $10 tambahan dan tiba-tiba kedaginganmu berontak dan saudara punya rencana menghabiskan $10 itu. Kita harus lupakan diri kita yang manja ini dan berkata, Tuhan, aku ingin jadi pekerja dalam kerajaan-Mu, dan katakan, ya, apa yang harus kuberikan. Ya, kita akan membicarakannya. Saudara tahu, satu-satunya alasan mengapa ku beritahu ini karena ini baik bagimu. Tahukah saudara, Allah akan bereskan yang Ia ingin bereskan dengan atau tanpa dirimu. Karena jika saya tak mau lakukan yang Ia inginkan dan saudara tak mau lakukan yang Ia inginkan, Ia akan temukan orang lain. Jadi, saat Allah menawarkan sesuatu untuk kita lakukan dalam kerajaannya, ini kehormatan, ini bukan keharusan. Keselamatanmu tidak berdasar pada perbuatan, tapi saya percaya sukacita kita, rasanya saudara tak bisa egois dan bahagia. Saya rasa satu-satunya cara saudara bisa bahagia adalah jika melupakan diri sendiri dan mulai melayani dan menolong orang lain. Saya sungguh-sungguh, ada pekerjaan-pekerjaan di surga. Dan saya ingin tahu jika ada seseorang di sini yang akan mengajukan diri untuk melayani. Kami terima para pelamar dan lebih dari seharusnya semua orang akan diterima. Saudara akan berkata, entahlah jika kau baca lamaranku kau tak akan mau memakaiku. Oh, ada tempat bagimu dimanapun itu. Allah punya tempat bagimu. Dan ya kita mulai dari hal kecil. Jangan pernah membenci permulaan kecil. Disinilah saat saudara dilatih untuk mahir. Saya alami banyak pelatihan untuk setia. Selama 5 tahun mengajarkan 25 orang di ruang tamuku setiap Selasa malam. Lalu selama 5 tahun kemudian, bukan 5 hari, bukan 5 menit, bukan 5 minggu, tapi 5 tahun kemudian saya bekerja untuk orang lain dan setia dalam pelayanan mereka. Dan saya sungguh inginkan pelayanan sendiri. Saya bukan tipe orang yang senang disuruh-suruh bekerja. Lebih baik saya yang menyuruh-nyuruh. Tapi kita semua berpikir kita sangat siap dan punya banyak hal untuk dipelajari, dan inilah mengapa kita tak perlu memburu-buru Tuhan. Waktunya sungguh sudah sempurna. Jadi bukannya berkata Tuhan segeralah, kita perlu katakan Tuhan pelan-pelan saja.
Karena jika saya tak bisa lakukan dengan benar, saya tak mau. Amin. Entahlah, tapi rasanya hatiku sungguh hangat. Saya merasa Allah mencoba mengatakan sesuatu hari ini. Saudara tahu berapa banyak bayi rohani tidak dewasa yang ada? Beberapa sudah ke gereja selama 20, 25, 30 tahun. Ku beritahu rahasia besar. Saya tak mau membuat siapapun marah, jangan terima ini dengan salah, tapi saudara, takkan banyak belajar jika terus duduk di gereja. Saudara, ya saudara belajar, tapi belajar sesungguhnya adalah saat kita mulai mempraktekkan. Seperti jika seorang lulus dari kuliahnya dan mereka pikir mereka tahu segalanya, saya lebih baik bersama seorang yang punya pengalaman dibandingkan yang punya gelar. Saat saudara dengar dariku, saudara tak dapatkan gelar, saudara dapatkan hidupku. Saudara dapat yang kuhidupi, saya sudah menjalaninya, saya lakukan perkara yang setia. Dan ini sulit.